under our indifference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Damayanti di channel YouTube saya tentunya. Di video kali ini teman-teman, saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dengan menggunakan teori semiotik. Apa sih teori semiotik itu? Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman harus nonton nih video ini sampai akhir agar tahu apa itu teori semiotik dan bagaimana cara saya menganalisis novel yang berjudul Sirkus Pohon ini dengan menggunakan teori semiotik. Oke teman-teman. Pengertian semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Baiklah, saya akan menganalisis novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata dengan menggunakan teori analisis semiotik Charles Sanders Peirce yang meliputi ikon, indeks, dan juga simbol. Baiklah, yang pertama kita akan menganalisis bentuk ikon dalam novel Sirkus Pohon. Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan bersifat kemiripan. Yang pertama, ikon pohon delima. Dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan ucapan Sobri yang merupakan seorang pemilik pohon delima yang ingin menceritakan kepada pembaca sebuah kisah perjuangan menghadapi pohon delima. Pada kata pohon delima merupakan tanda yang menandakan pohon bercabang banyak, daun berwarna hijau, bunganya berwarna merah, putih, dan ungu. Buahnya banyak manfaat untuk dikonsumsi sebagai minuman, obat, kekuatan penyembuhan, dan banyak mitos lainnya. Yang kedua, ikon kembang sepatu berbunga merona-rona. Kalimat kembang sepatu merupakan tanda yang menandakan sebagai tanaman hias bunga berwarna-warni. Ada yang merah, putih, kuning, bunga sepatu, bunga raya, dan hibiscus. Ketiga, ikon pohon mengkudu. Dapat kita lihat pada kutipan tersebut, kata pohon mengkudu merupakan tanda yang menandakan pohon yang banyak manfaatnya. Buahnya berwarna-warni keruh, permukaannya berbenjol-benjol, berbiji banyak, daging buahnya yang masak, lunak, dan banyak mengandung air. Rasanya agak asam, digunakan sebagai obat peluruh kencing, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Daunnya digunakan sebagai obat sakit perut, akar dan kulit batangnya mengandung zat warna merah yang dipakai dalam pembatikan, bengkudu, pers, dan komodo. Yang keempat, ikon anggrek bulan. Dapat kita lihat pada kutipan tersebut, kata anggrek bulan merupakan tanda yang menandakan salah satu bunga nasional Indonesia yang ditetapkan sebagai puspa Indonesia. Yang kelima, ikon keluang. Kata keluang merupakan tanda yang menandakan kelelawar besar yang makan buah-buahan pada waktu malam. Pada siang hari tidur dengan menggantungkan diri pada dahan kayu dan keluang. Keenam, dapat kita lihat pada kutipan tersebut, kata aku, tanda yang menandakan kata ganti orang pertama yang berbicara atau yang menulis diri sendiri. Merupakan sosok Sobri sebagai anak laki-laki yang belum menikah tetapi masih pengangguran. Yang kedua-duanya tidak tertutupi, tapi terang sekali seperti matahari di bulan Juni. Yang ketujuh, dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang merupakan ikon penanda yang berarti pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berjuang dengan bambu runcing. Yang ke-8, dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan bunga kenanga yang merupakan tanaman yang menghasilkan bau dan wangi, biasa disebut juga dengan pohon parfum dan sering dimanfaatkan untuk bunga tabur. Bunga kenanga tersedia untuk acara-acara budaya Melayu seperti upacara perkawinan. Ke-9, dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan ikon adalah kata lutung yang mempunyai makna binatang kera hitam yang berekor panjang yang suka bergantung di pohon. Kata dia yang merupakan tegar, pandai bermain akrobat sehingga dia seperti gaya lutung yang bisa bergelantungan dengan satu tangan.
Yang ke-10 dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan ikon adalah Soridin Kebun. Seseorangnya tak jelas asal-usulnya, buruk kelakuannya. Dia orang mafia granat. Yang ke-11 dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang merupakan ikon religius. Hal ini dapat dibuktikan ciptaan Tuhan sangat sempurna sehingga manusia harus menggunakan anggota badan dengan baik dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan ikon budaya yang ditandai dengan kata kebiasaan yang mempunyai makna bahwa masyarakat Melayu Belitung masih meyakini adanya dukun dan keberadaan dukun masih dipercaya dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya. Ke-13 dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan ikon budaya adalah gadis Melayu merupakan perempuan yang berasal dari daerah Melayu dengan kepiawaiannya sebagai perempuan pada umumnya yang pandai dalam pekerjaan perempuan. Namun tidak dengan Dinda. Dinda lebih menyukai buah delima. Ke-14 dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan ikon onomatop kata siul. Dalam hal ini tanda yang menandakan suara anak perempuan dengan suara kecil dan lembut seperti suara siul burung kutilang. Ke-15 dapat kita lihat pada kutipan tersebut pada kata kertas mempunyai makna sebuah barang lembaran yang dibuat dari rumput, jerami kayu dan sebagainya yang bisa ditulis dan dibungkus. Dalam hal ini terlihat bahwa Tara sedang sibuk melukis sampai gagal sehingga kertas menjadi banyak dan berserakan di tempat sampah. Yang ke-16 dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan ikon pekerjaan yang menggambarkan sosok seorang lelaki ahli lempar belati yang bekerja di tempat sirkus, melempar pisau dengan tepat sasaran ke arah roda kayu yang berputar bersama sosok lelaki kurus yang menjadi pusat perhatian agar tidak tertusuk pisau. Yang ke-17 dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan ikon yang menggambarkan sosok lelaki setengah umur yang bekerja sebagai peniti tali di sirkus. Dia berjalan di tali tambang yang membentang dengan membawa sebatang tongkat untuk penyimbangnya. Yang ke-18 dapat kita lihat pada kutipan tersebut menunjukkan ikon onomatop kata meraung yang berarti berbunyi nyaring dan panjang. Tapi meraung di sini adalah suara kereta bersuara tinggi dan tidak enak didengar. Ke-19 dapat kita lihat pada kutipan tersebut menggambarkan hasil pernikahan Sobri dan Dinda dengan memakai pakaian pengantin khas Melayu. Ke-20 dapat kita lihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan ikon bunyi kata mengendus-endus, mempunyai makna mencium seperti layaknya seekor anjing yang mencari sumber bau. Hal ini disebabkan karena Tegar meminta bantuan kepada Adun dengan penciuman yang tajam untuk membedakan bau vanili. Tegar mengetes Adun untuk menebak bau benda yang Tegar sodorkan. Ke-21 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata menyeringai bermakna menggeronyotkan bibir hingga tampak giginya menandakan marah, tidak suka, mengejek dan sebagainya. Ke-22 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata kekanak-kanakan merupakan tanda yang menandakan masa persekolahan dengan usia antara 2 sampai 6 tahun. Ke-23 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata berdering merupakan tanda yang menandakan telepon berbunyi karena ada panggilan masuk. Ke-24 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata mencirit-cirit merupakan tanda bersuara cicit yang menandakan suara dari seekor kutilang kecil. Ke-25 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata senja merupakan tanda yang menandakan hari setengah gelap sesudah matahari terbenam sebagai penanda sore hari. Ke-26 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata berdentang-denting tanda yang menandakan bunyi tang-tang dan tiruan bunyi uang logam jatuh di ubin, biasanya suara lonceng yang ada di leher sapi sebagai ikon penanda. Ke-27 dapat kita lihat pada kutipan tersebut lonceng dipukul merupakan tanda menandakan berakhirnya sesi berbicara yang telah ditentukan. Yang ke-28 dapat kita lihat pada kutipan tersebut kata berdecit merupakan tanda yang menandakan suara rem pada mobil. Baiklah, sekarang kita masuk ke bentuk indeks pada novel Sirkus Pohon. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Dapat kita lihat pada kutipan 1 yang mengatakan bahwa perjuangan Sobri menghadapi peristiwa pohon delima yang membuatnya berurusan dengan penjara, lalu berkewajiban lapor
melapor diri setiap Senin di Polsek Belantik. Perkara rumah dan Polsek Belantik menunjukkan kata indeks ruang karena perkarangan rumah dan Polsek Belantik termasuk ruang dan tempat. Dapat kita lihat pada kutipan 2, pada kata linglung mempunyai makna lupa segala-galanya. Ayah linglung disebabkan karena sedih kehilangan sosok istri yang sudah meninggal dunia. Dapat kita lihat pada kutipan 3, pada kalimat sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP menunjukkan bahwa sekolah Sobri sampai kelas 2 SMP. Ia berhenti sekolah karena pengaruh buruk temannya yang bernama Taripol. Dapat kita lihat pada kutipan keempat, kata sedih mempunyai makna merasa sangat pilu dalam hati. Hal ini disebabkan jika sedih tanda yang menandakan muka sembab berarti mata bengkak disebabkan menangis. Bahu luruh berarti pundak yang lemah karena sedih. Dapat kita lihat pada kutipan kelima menunjukkan bahwa kata menganga mempunyai arti membuka mulut lebar-lebar. Hal ini disebabkan oleh seseorang yang terkejut. Dapat kita lihat pada kutipan 6, kata bertepuk tangan mempunyai makna menampar kedua telapak tangan untuk mengadakan bunyi menandakan gembira, setuju dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena si aku atau Sobri bahagia melihat keponakannya yang bernama Yubi yang masih TK, belum yang lancar bicara tapi sudah pintar menghitung sampai 8. Pada kutipan 7 menunjukkan indeks perilaku Taripol, seorang pencuri yang melakukan pencurian. Hal ini disebabkan karena ada kesempatan atau peluang Taripol untuk mencuri pada malam hari saat penjaga toko sedang lengah. Pada kutipan 8 menunjukkan bahwa jika Sobri berteman dengan orang-orang yang tidak baik seperti Taripol, seorang pencuri akan menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena Taripol terkenal sebagai seorang pencuri, maka akan membawa teman-teman pencuri lainnya. Dapat kita lihat pada kutipan 9, kata bersinar mempunyai arti bercahaya. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena ada cahaya matahari yang memancar menandakan pagi yang cerah untuk semangat beraktivitas. Pada kutipan 10 yang menunjukkan indeks adalah kata kemarau yang mempunyai makna kering. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena tidak terjadi hujan pada musim tersebut karena sangat panas, seperti ular yang mengeluarkan bunyi desis membuat dua penegak hukum itu berlindung supaya tidak kepanasan. Pada kutipan 11, kata gugup mempunyai makna gelisah. Hal ini disebabkan oleh suasana hati yang tidak senang, resah, khawatir, berlebihan, serta rasa takut karena Sobri terlalu takut dengan polisi dan tidak bisa menguasai hatinya sehingga dia menjadi gugup. Pada kutipan 12 yang menunjukkan indeks adalah kata menggigil yang mempunyai makna bergetar tubuh atau suara karena kedinginan, demam, dan takut. Dalam kutipan tersebut, Sobri menggigil karena merasa malu saat bertemu orang yang dicintainya dan juga pada saat itu turun hujan sehingga ia juga merasa kedinginan. Pada kutipan 13 menunjukkan indeks sebab akibat, dalam hal ini karena penceraian dengan suaminya sehingga membuat Ibu Tegar tidak mempunyai semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ibu Tegar masih merasa sedih dengan keadaannya. Dapat kita lihat pada kutipan 14 yang menunjukkan indeks sebab akibat adalah bahtera rumah tangga orang tua Tara berakhir disebabkan karena ayah Tara suka main judi. Pada kutipan 15, kata terbirit-birit mempunyai arti berlari cepat-cepat. Hal ini disebabkan karena Tegar sibuk dengan bau vanili dan melihat anak perempuan sehingga dia melupakan adiknya yang sedang bermain. Pada kutipan 16, kata tobat memberikan pemahaman kepada kita tentang sebuah penyesalan yang disebabkan karena sadar dan menyesal akan dosa yang diperbuat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dalam perbuatan. Pada kutipan 17, awan mendung mempunyai makna awan berwarna gelap. Hal ini disebabkan karena tidak ada sinar matahari. Awan mendung menandakan akan turun hujan. Pada kutipan 18, kata becek mempunyai makna berair dan berlumpur. Hal ini disebabkan karena turun hujan sehingga membuat jalan becek. Pada kutipan 19 menunjukkan sebab akibat dari tanda gejala yang menandakan penyakit. Pada kutipan 20, kata mengerem mempunyai arti menggunakan rem supaya berhenti. Hal ini disebabkan karena ada dua lelaki muda tiba-tiba berjalan di depan angkot yang sedang melaju. Pada kutipan 21, kata bersin mempunyai makna keluar udara dengan tiba-tiba dari hidung dan mulut karena tidak tertahan. Hal ini disebabkan karena terserang flu atau batuk. Dalam kutipan tersebut, tokohku bersin untuk agar terlepas apa yang terbayang dalam pikiran. Pada kutipan ke-22, kata mengangguk-angguk mempunyai makna menggoyangkan kepala ke atas dan ke bawah berkali-kali. Hal ini disebabkan karena sangat setuju. Pada kutipan ke-22, kata menangais-nangais mempunyai makna menggaruk-garuk tanah, sedangkan kata menanduk mempunyai makna menyeruduk dengan tanduk. Pada kalimat boneng mengais-ngais setiap menanduk sebabkan karena sapi marah. Pada kutipan ke-24, kata debu mengepul tebal mempunyai makna abu keluar berkepul-kepul besar. Hal ini disebabkan oleh sapi-sapi mengais-ngais ke tanah
sehingga abu menggupal. Pada kutipan ke-25, kata gelisah mempunyai arti resah. Hal ini disebabkan karena hati yang tidak tenang atau gugup. Pada kutipan ke-26, sobri khawatir disebabkan oleh orang yang tak dikenal menoleh ke kiri dan ke kanan karena kebingungan atau karena ada sesuatu yang dicari atau mencurigakan di depan rumahnya. Pada kutipan ke-27, kata mengetuk pintu tanda yang menandakan ada tamu. Lalu kata berkacak pinggang mempunyai makna berpegang pinggang atau bercekak pinggang. Hal ini disebabkan karena sobri kesal atau marah dengan Taripol. Pada kutipan ke-28, asap mempunyai makna uap yang dapat dilihat yang dihasilkan dari pembakaran. Hal ini disebabkan karena adanya api. Pada kutipan ke-29, mulut terkunci rapat yang mempunyai makna diam. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak mau berkata-kata. Pada kutipan ke-30, Gastorik memukul meja mempunyai makna kekuatan tangan yang dikenakan di meja. Hal ini disebabkan karena Gastorik sedang marah. Pada kutipan ke-31, kata menggeleng mempunyai makna menggoyangkan kepala ke kiri ke kanan atau menolak. Hal ini disebabkan karena tidak menyetujui. Pada kutipan ke-32, kata tinggi suara mempunyai arti suara keras. Hal ini disebabkan karena Ajija marah dan mencaci maki suaminya. Baiklah, kita sekarang masuk ke bentuk simbol dalam novel Sirkus Pohon. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat arbitrer atau semena. Hubungan berdasarkan konvensi atau kesepakatan masyarakat. Pada kutipan 1, kata wajib lapor terlihat jelas melambangkan suatu pernyataan kewajiban melaporkan diri kepada pihak yang berwajib seperti pembebasan bersyarat. Pada kutipan kedua terdapat simbol kekayaan yang digambarkan pada anggota yang terpandang atau berderajat tinggi dalam perkumpulan kandungan gizi ideal manusia. Makanan 4 sehat terdiri nasi, lauk pauk, sayur-sayur dan buah-buahan. 5 sempurnanya adalah susu. Pada kutipan ketiga, kata mandul secara simbolik mengandung makna tidak bisa memiliki anak atau keturunan. Dalam hal ini, rambutanku yang mandul, tumbuhan yang mempunyai makna tidak dapat menghasilkan buah atau tidak dapat berkembang. Pada kutipan 4, kata adzan merupakan simbolik mengandung nilai-nilai agama Islam yang mempunyai makna seruan untuk mengajak sholat berjamaah. Sedangkan kata ibu tak pernah bangun lagi menandakan simbol kematian atau sudah tidak bernyawa lagi, dengan kata lain meninggal dunia. Pada kutipan 5, cara simbolik mengandung nilai-nilai religius atau ibadah. Ayah sangat taat dan berpegang teguh memeluk agama Islam. Pada kutipan 6, simbolik perumahan sebagai penanda sosial. Pada kalimat sebuah rumah panggung tua Melayu berdinding papan mempunyai makna sebuah identitas rumah adat Melayu yang sederhana, jauh dari kata mewah. Pada kutipan 7, ban kempes sebagai simbol ban kempes berarti ban yang habis anginnya. Dengan kata lain, dia tak ubahnya ban kempes, menunjukkan orang yang tak mampu berkembang atau tidak ada pengetahuan. Pada kutipan ke-8, kalimat sandiwara rakyat Melayu Dul Muluk merupakan sebuah drama tradisional berbahasa Melayu. Drama tradisional ini akan membawakan cerita rakyat setempat dengan iringan alat musik gendang dan biola serta syair cerita. Pada kutipan ke-9, kata tidaklah semudah membalik tangan yang berarti memutar posisi tangan dari depan ke belakang. Tak semudah membalikkan telapak tangan menunjukkan simbol bahwa sesuatu yang tidak gampang didapat atau tak semudah yang dibayangkan. Pada kutipan 10, kalimat rumah rayaku yang seakan mencuat dari dalam sepetak tanah sempit, umpama gubuk orang-orang yang masih berpakaian kulit kayu, merupakan simbol kemiskinan ditandai dengan rumah gubuk yang hampir roboh dengan lapisan luar batang pohon. Pada kutipan ke-11 menandakan simbol jatuh cinta yang merupakan ungkapan seorang lelaki bernama Sobri yang mencintai seorang perempuan yang bernama Dinda. Pada kutipan ke-12 menunjukkan simbol persahabatan antara Taripol dan Sobri. Taripol yang membantu mengobati Sobri saat diseruduk sapi. Pada kutipan ke-13, kata merah memiliki simbol warna yang berarti keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu, dan adrenalin. Baju merah atau yang berhubungan dengan warna merah sangat disukai sapi. Pada kutipan yang ke-14, Sobrinuddin bin Sobrinuddin merupakan simbol nama yang menjadi budaya orang Melayu memakai nama ayah di belakang sekaligus sebagai simbol umat Islam. Pada kutipan ke-15,
menunjukkan simbol kemiskinan yang dilihat dari rumah gubuk mereka mendapatkan bantuan desa dengan ditempelkan stiker yang berarti dapat bantuan akan diutamakan. Pada kutipan ke-16 menunjukkan bahwa simbol kemiskinan dari kata gelandangan yang mempunyai makna tidak punya segalanya, termasuk rumah dan pekerjaan. Pada kalimat tidur menggelinding-gelinding menunjukkan tidurnya tidak nyaman. Pada kutipan ke-17 menunjukkan simbol dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah dibentuk sebagai huruf V yang menjadi simbol perdamaian untuk kemenangan yang sering dipakai anak remaja generasi milenial sekarang. Pada kutipan ke-18 kata sirena yang terdapat pada kapal dibunyikan sebagai petanda informasi penumpang bahwa kapal akan segera berangkat. Pada kutipan ke-19 kata masjid merupakan simbol tempat sembahyang atau ibadah umat Islam. Baiklah teman-teman, itu tadilah hasil analisis dari novel Sirkus Pohon karya Andra Hirata dengan menggunakan teori semiotik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.